Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pas kita pesan kopi atau check-in di bandara? Hari ini kita bakal ngintip mesin tak kasat mata yang bikin semua layanan di hidup kita itu berjalan atau ya kadang-kadang malah berantakan. Kita semua pasti pernah ngerasain kan? Ada layanan yang rasanya mulus banget, kayak ada sihirnya. Tapi ada juga layanan yang, waduh, bikin pengen teriak. Sebenarnya apa sih rahasia di antara keduanya? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia kuncinya. Setiap layanan itu ibarat pertunjukan panggung. Ada panggung depan yang kita lihat, senyum ramah, produk jadi, pengalaman yang kita rasain. Terus ada panggung belakang yang riweh, perencanaan, logistik, dan semua kerja keras yang nggak pernah kita saksikan. Nah, dua dunia ini sering banget tarik-tarikan. Oke, pertama-tama kita mulai dari dunia yang paling kita kenal. Dunia kita sebagai pelanggan. Ternyata ada ilmu psikologi yang menarik banget di balik kenapa kita bisa suka atau benci sama sebuah layanan. Ini nih konsep yang bakal ngubah cara kita mandang banyak hal. Aturan puncak akhir. Otak kita itu ternyata agak males. Jadi dia nggak ngingat seluruh pengalaman dari awal sampai akhir. Nggak. Dia cuma ngambil 2 foto kenangan. Momen yang paling emosional, puncaknya, dan gimana semua itu berakhir. Cuma itu yang nempel di kepala kita. Coba deh lihat contoh nginep di hotel ini. Check-in mulus, dapat pemandangan kamar yang luar biasa, terus check-out-nya cepet dan ramah. 3 momen ini aja udah cukup buat bikin kita lupa total kalau mungkin wifi-nya sempat lemot atau sarapannya biasa aja. Otak kita seolah-olah udah mengedit kenangan itu buat kita. Oke, sekarang waktunya kita tarik tirai ke belakang. Yuk, kita masuk ke dunianya para operator. Dunia di belakang panggung di mana efisiensi, data, dan keputusan-keputusan sulit jadi raja. Disinilah sihir itu sebenarnya diracik. Coba bayangin deh, Anda manajer stasiun kereta pas jam pulang kerja. Berapa banyak staf yang harus disiapin? Kalau terlalu sedikit, penumpang marah karena antri panjang. Kalau kebanyakan, Anda buang-buang duit. Nah, inilah dilema utama dari operasi layanan. Menyeimbangkan permintaan yang nggak bisa ditebak dengan sumber daya yang terbatas. Angka ini benar-benar bikin kaget ya. 50%! Setengah dari kasus kereta telat itu bisa jadi gara-gara kita sendiri, para penumpang. Ini nunjukin betapa nyambungnya perilaku pelanggan dengan kelancaran sebuah operasi. Nah, ini solusinya, dan ini jenius banget. Di stasiun-stasiun kereta Jepang, mereka nggak cuma berharap orang-orang bakal antri dengan tertib. Mereka merancang sistemnya pakai tanda di lantai, pakai petugas, untuk membentuk perilaku penumpang. Jadi ini bukan soal nyalahin pelanggan, tapi soal gimana caranya mendesain sistem yang lebih pintar. Jadi pada dasarnya ada 2 cara utama perusahaan ngadepin permintaan yang naik turun ini. Ada strategi pengejaran, di mana mereka mencoba ngejar permintaan, kayak restoran yang nambah pegawai pas weekend. Atau strategi bertingkat, di mana kapasitasnya dibikin tetap, kayak maskapai penerbangan yang jadwalnya tetap, mau kursinya penuh atau kosong. Dua-duanya ini punya plus minus antara biaya dan kepuasan pelanggan. Sekarang yuk kita ngomongin soal jembatan antara dua dunia tadi, para staf di garis depan. Mereka inilah orang-orang yang kejepit di tengah-tengah, berusaha bikin pelanggan seneng sambil mastiin mesin di belakang tetap jalan. Kutipan ini benar-benar ngena banget. Mereka dituntut jadi wajah ramah perusahaan, tapi di saat yang sama harus gerak cepat dan ngikutin aturan. Itu sebuah tarik-menarik yang luar biasa berat. Dan ini bukan ngomongin stres biasa ya. Coba lihat deh pemicu stres utama buat mereka. Ini bukan cuma soal ngadepin pelanggan yang rewel, tapi situasi yang benar-benar berbahaya dan mengancam nyawa. Ini realita pekerjaan mereka sehari-hari. Nah, ini dia jantung permasalahannya. Mereka itu seolah ditarik ke dua arah yang berlawanan. Tuntutan efisiensi dari panggung belakang dan kebutuhan untuk berempati di panggung depan. Makanya tugas manajer yang hebat adalah merancang pekerjaan yang nggak memaksa mereka untuk milih salah satu. Jadi gimana dong caranya perusahaan-perusahaan terbaik ngatasin semua tantangan ini? Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal lihat gimana mereka merancang sistem yang lebih cerdas, bukan cuma sekedar nyuruh orang kerja lebih keras. Wah, saya suka banget sama ide ini. Namanya Pokayoke, sebuah konsep dari Jepang yang artinya anti salah. Idenya simpel banget. Daripada nyalain orang karena bikin kesalahan, kenapa nggak kita rancang aja sistemnya, biar bikin kesalahan itu jadi hampir mustahil. Ini contoh yang simpel tapi jenius. Di beberapa toilet pesawat, kita nggak bisa ngunci pintu sebelum lampunya dinyalain. Sebuah desain kecil yang mencegah kita dari kesalahan yang memalukan. Nah, itulah Pokayoke dalam aksi.
Atau coba deh pikirin ponsel kita. Fitur kunci layar itu kan salah satu bentuk Pokayoke digital. Tujuannya, ya biar kita nggak sengaja nelpon orang dari dalam kantong. Desain cerdas yang bekerja diam-diam buat nyelamatin kita dari keteledoran kita sendiri. Dan disitulah letak keindahan dari desain layanan yang hebat. Kalau berhasil, desain itu jadi nggak kelihatan. Perjalanan kita jadi terasa mulus, bukan karena kita yang hebat, tapi karena ada orang yang udah mikirin matang-matang cara nyingkirin semua lubang di jalan kita. Nah, ini membawa kita ke ide terakhir yang paling penting, namanya koproduksi. Kita sering mikir kalau kita ini cuma penerima layanan, padahal kita itu bagian dari proses produksinya. Contohnya, pas kita milih-milih belanjaan sendiri di supermarket, kita itu sebenarnya lagi kerja buat supermarket itu. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Kalau kita bukan cuma konsumen, tapi juga koprodusen, apa ya satu hal yang bisa kita lakuin secara berbeda? Gimana caranya kita bisa ikut ngebantu menciptakan layanan yang lebih baik, bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi juga buat para staf yang melayani kita dan orang lain di sekitar kita. Memahami dunia tersembunyi ini ngasih kita kekuatan. Coba deh pikirin.